Akan saya alihkan kepada moderator. Dipersilakan kepada moderator. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, di sini saya Umi Azza Fatahillah sebagai moderator yang nantinya akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk membacakan kurikulum fit dari narasumber. Jadi, beliau adalah Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LC.MA. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah dan juga selaku Wakil Rektor Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Nama lengkap beliau yakni Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LC.MA. Beliau lahir di Surabaya pada 22 September pada tahun 1980. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Romo Kiai Haji Imam Yahya dan Ibu Nyai Hajah Zakiyatul Miskiyah. Kemudian selanjutnya yakni riwayat pendidikan beliau. Beliau lulus dari Doktor Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2020. Kemudian Magister Universitas Gadjah Mada, Ilmu Perbandingan Agama dan Lintas Budaya, Center for Religious and Cross-Cultural Studies atau CRCS Yogyakarta pada tahun 2007. Kemudian beliau juga sarjana Universitas Al-Ahwaf Yaman jurusan Syariah dan Hukum pada tahun 2003. Kemudian juga Madrasah Aliyah Tribakti, Madrasah Sanawiyah Tribakti, Sekolah Dasar Negeri 4 Lirboyo. Jabatan beliau yakni Ketua Umum Yayasan Al-Mahrusiyah dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah Kediri. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU pada tahun 2020 sampai 2024. Beliau juga pernah menjadi Rais Suriah PCI NU di Yaman pada tahun 2002, kemudian Rais Suriah PCI NU Pakistan pada tahun 2005. Beliau juga pendiri komunitas PALM atau Paguyuban Lintas Masyarakat di Kediri pada tahun 2010. Kemudian beliau juga Ketua RMI pada tahun 2013. Sekian kurikulum fit dari beliau. Sebelumnya, mohon maaf kepada narasumber Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Yazid LC.MA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita keselamatan, nikmat iman wa nikmat Islam. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada moderator yang telah membacakan kurikulum vitae saya tadi. Lengkap sekali sampai nama orang tua saya, sampai tanggal lahirnya. Saya sebenarnya juga tidak mengirimkan kurikulum vitae, tapi entah luar biasa karena jeniusnya panitia yang bisa sampai mengetahui kurikulum vitae saya. Terima kasih memperkenalkan saya kepada teman-teman sekalian. Salam kenal, saya Reza Ahmad Zahid. Dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk memberikan materi pada penutupan KKN kelompok 17 di IK Wiyata Bakti Kota Kediri. Dan tema yang diangkat pada
seminar atau musyawarah jagongan ya pada sore hari ini, yaitu tentang semangat kemerdekaan dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika di masa pandemi. Next. Pada slide yang pertama, saya akan berbicara tentang makna kemerdekaan bagi diri manusia itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwa hakikat manusia itu terlahir secara manusia. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu secara otomatis dia dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah manusia itu merdeka menuju hamba yang hanifiyah. Kenapa saya katakan semacam ini? Karena manusia ketika terlahir itu secara fitrah. Dalam artian manusia terlahir secara merdeka. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah fitrah manusia yang bersifat hanifiyah. Hanifiyah itu bagaimana? Hanifiyah itu artinya adalah ketika manusia tersebut memiliki kecenderungan kepada hal yang baik, kecenderungan kepada hal yang positif, kecenderungan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, kecenderungan untuk menjauhi larangan-larangan, kemaksiatan, perkara-perkara yang mungkar. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu hadis qudsi dikatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumush syayatin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu awal mula menciptakan manusia, menciptakan hamba-hambanya Allah itu dalam keadaan hunafa, dalam keadaan kecenderungan untuk melakukan kebaikan, cinta kedamaian, cinta keharmonisan, kecenderungan untuk jauh dari perkara-perkara maksiat, jauh dari perkara-perkara yang mungkar, fajtalathumush syayatin. Maka kemudian datanglah setan, terus kemudian setan itu menggoda manusia sehingga hamba-hambanya Allah itu menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, kemudian menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, awal ciptaan manusia, ketika kita awal dilahirkan, itu sebenarnya sudah memiliki sifat kemerdekaan. Sampai kemudian setan datang kepada kita, yang pada akhirnya mereka para setan membelenggu kita. Nafsu kita itu pun juga membelenggu kita. Sehingga yang dinamakan kemerdekaan bagi diri manusia itu sendiri adalah ketika manusia itu terbebas dari belenggu nafsu dan setan. Atau bisa dikatakan al-istiqlal huwa istiqlalun nafsi minan nafsi wasyaitan. Yang dimaksud dengan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan seseorang. Merdeka dari belenggu nafsu dan syaitan. Al-istiqlal huwa istiqlalun nafsi an saytaratin nafsi wasyaitan. Yang dimaksud dengan kemerdekaan itu adalah ketika seseorang itu merdeka dari belenggu setan dan nafsu. Semoga kita semuanya dijauhkan dari belenggu hawa nafsu, belenggu syaitan, sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Pernah ada satu kisah, ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan pasukannya untuk mendatangi undangan raja atau panglima Persia pada waktu itu yang bernama Rustum. Di situ ada satu utusan Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Rib'i ibn Amir as-Saqafi.
dia datang ke tempatnya Rustum, Panglima Persia, yang pada waktu itu dia menunggang kuda. Kemudian dia turun dari kuda, lengkap dengan pakaian perang, kemudian dengan membawa tombak. Ketika dia turun dari kuda, dia melihat begitu mewah tempatnya Rustum, begitu mewah permadani yang digelar, begitu mewah sofa-sofa yang disiapkan, dan begitu indah permata-permata menghiasi tempatnya Panglima Rustum. Kemudian pasukan Rustum berkata kepada Rib'i bin Amir, "Wahai pasukan muslim, lepaskan baju perang kamu. Taruhlah itu tombak kamu, senjata kamu taruh." Apa kata Rib'i bin Amir? "Saya di sini posisinya diundang. Saya datang ke sini bukan karena kehendak saya, tapi karena saya diundang oleh kalian. Kalau kalian ingin saya tetap menghadap, menuruti undangan kalian, biarkan saya apa adanya. Tapi kalau kalian memaksa saya untuk melepas pakaian perang saya, melepas tombak saya, menaruh tombak saya, ya kalau begitu saya lebih baik pulang saja." Kemudian oleh Rustum dipersilahkan masuk. Ya sudah, kalau memang kamu berkehendak seperti itu, silahkan masuk. Rustum pada waktu Rib'i bin Amir pada waktu itu sama sekali tidak tergoda dengan perhiasan, tidak tergoda dengan kemewahan tempat Rustum, di mana dia masuk dengan membawa tombak, sehingga ketika dia berjalan dengan mengayunkan tombaknya sempat menyobek permadani, menyobek karpet-karpet yang terbuat dari tenunan sutra. Ini menjadi satu uswah bagi kita, bahwasannya jangan sampai kita generasi muda, jangan sampai kita sebagai generasi bangsa Indonesia, kemudian kita tergoda dengan hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya duniawi, tetap teguh dengan prinsip kita, tetap teguh dengan ajaran nenek moyang kita, tetap teguh dengan apa yang disampaikan oleh para leluhur kita dalam rangka untuk membangun kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian Rib'i pada waktu itu mengatakan suatu hal yang di situ menjadi prinsip bagi orang yang berbicara tentang hakikat sebuah kemerdekaan. Dia mengatakan ketika ditanya oleh Rustum, apa yang membuatmu datang ke sini? Dijawab oleh Rib'i bin Amir bahwa Allahu ibta'asana linukhrija man sya'a. Allah mengutus utusannya untuk mengeluarkan manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari mana? Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Min dayyiqid dunya ila sa'atiha. Allah memerintahkan utusannya kepada kita untuk mengeluarkan manusia dari mana? Satu, dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membebaskan dari sulitnya menuju kepada longgarnya atau menuju pada luasnya dunia. Ini menjadi satu bukti bahwasannya kita kalau toh memang ingin dikatakan sebagai orang yang merdeka, berarti jangan sampai terus kemudian kita terkekang dengan satu hegemoni ataupun satu
pressure dari seseorang atau dari pihak lain, di mana membatasi kita untuk bisa berkreasi, membatasi kita untuk membangun negara kita, membangun sekitar kita dengan baik dan penuh dengan kemaslahatan. Next, monggo dilanjut pada slide berikutnya. Nah, sekarang dasar dan tugas manusia dalam mengisi kemerdekaan. Kita semuanya sudah masuk dalam masa kemerdekaan. Tugas kita adalah bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Perlu diingat bahwa manusia itu adalah khalifatullah fil ard. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam Al-Quran dipastikan bahwa manusia ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya Allah yang ada di dunia, penggantinya Allah yang ada di dunia. Sehingga tugas manusia sebagai khalifatullah, sebagai pengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala adalah memakmurkan bumi Allah, memberikan kemaslahatan, memberikan kesejahteraan, memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan, membangun kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Jangan terus kemudian kita membuat huru-hara, membuat satu gejolak, kemudian membuat satu hal yang membuat manusia yang lain itu merasa resah. Perlu kita ketahui bahwa al-muslim man salimal insanu biyadi wal lisani. Seorang muslim itu adalah dia yang bisa membuat aman, makmur, sejahtera, selamat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Baik itu dengan lisannya ataupun dengan kekuasaannya ataupun dengan tangannya. Jadi sudah menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mengimplementasikan apa-apa yang telah menjadi amanah kita sebagai khalifatullah fil ard. Dalam mengisi kemerdekaan juga harus didasari dengan sikap hubbul waton minal iman. Ini adalah satu dasar yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Harus mengedepankan sikap cinta. Cinta kepada tanah air. Kenapa kok harus disikapi dengan cinta? Karena cinta inilah yang menjadi dasar utama ketulusan dan keikhlasan kita. Orang kalau sudah didasari dengan cinta, maka dia pasti akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Karena salah satu tanda daripada cinta adalah antat fa'akula syai'in ilal mahbubi hatta istaghraqta ma min nafsik. Kamu akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang yang kau cintai. Ketika dia ingin kau membelikan mobil, maka kamu pasti akan berusaha untuk membelikannya sebuah mobil. Ketika dia ingin kamu untuk membangun sebuah rumah, pasti kamu akan berusaha untuk membangun rumah bagi orang yang kamu cintai. Semuanya pasti akan dilakukan. Ini sudah menjadi satu alamat, ya, satu pertanda bahwa orang yang mencintai seseorang pasti dia akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Bahkan ada satu syair katakan, pokoknya apapun yang kamu minta pasti akan aku turuti, walaupun toh nyawa adalah taruhannya, semua akan kuberikan demi kamu. Dikatakan dalam sebuah syair juga, when you love someone, you do everything, you do all the crazy things. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan melakukan apa saja. Kamu akan melakukan hal-hal yang gila pun pasti akan kamu lakukan untuk
orang yang kamu cintai. Nah, kalau kita ini memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada waton kita, kepada negara kita, kepada tanah air kita, maka apa yang dibutuhkan, apa yang membuat kemaslahatan untuk negara kita, kita pasti akan siap tandang. Kita pasti akan siap untuk melakukannya. Maka dari itu, dalam mengisi kemerdekaan, tanamkan jiwa hubbul waton di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan hubbul waton, ini yang menjadi jargon kita, hubbul waton minal iman, menjadi satu jargon yang diserukan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menggerakkan semangat ini dan juga untuk mengisi kemerdekaan. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Jargon hubbul waton minal iman ini sebenarnya adalah ajaran dan tradisi para nabi-nabi. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nabi-nabi sebelumnya itu pun juga mengajarkan kepada kita tentang hubbul waton minal iman. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai bapak para nabi, di mana Nabi Ibrahim itu awal diutus oleh Allah ke negara Ur, yang sekarang ini kita sebut dengan negara Irak. Yang kemudian Nabi Ibrahim itu hijrah ke kota Makkah. Disitulah dia kemudian membangun kembali Ka'bah Al-Musyarrafah bersama dengan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim itu berada di Makkah, Nabi Ibrahim angkat tangan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafar fa umatti'uhu qalilan tsumma attarruhu ila adzabin nar. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kota ini, yakni kota Makkah, menjadi kota yang aman, ya, kota yang sentosa. Mereka para penduduknya itu mendapatkan rezeki darimu, ya Allah. Mereka-mereka yang beriman kepadamu, mereka-mereka yang beriman kepada hari akhir. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala wa man kafar, wahai Ibrahim, aku akan berikan juga kepada mereka-mereka yang tidak iman kepadaku. Fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabinar. Aku akan berikan mereka kenikmatan dunia yang sedikit, kemudian aku akan kembalikan ke tempat di hari akhirat, tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang tidak beriman kepadaku, yaitu di api neraka yang di dalamnya. Di situ ada siksa bagi mereka. Ini di zaman Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kepada kita, ya, rasa cinta kepada negara, berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan negaranya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air. Suatu ketika pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan satu sahabatnya, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad sudah berada di Madinah. Datang satu sahabat beliau yang bernama Aban. Ketika dia datang menghadap Rasulullah, Rasulullah kemudian bertanya kepada Aban, "Kaifa tarakta Makkah ya Aban?" Wahai Aban, bagaimana kamu meninggalkan kota Makkah? Bagaimana keadaan kota Makkah pada waktu itu? Dijawab oleh Aban, "Taraktu Makkah wal idkhara wa qad aqdab wan namama wa qad awraq." Aku meninggalkan Makkah ya Rasulullah pada waktu itu tumbuh-tumbuhan itu sedang berbuah.
kemudian tanaman-tanaman itu sedang menghijau. Ketika Rasulullah mendengar cerita dari sahabat yang bernama Aban tentang keadaan Makkah, fagharawraqa aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua mata Rasulullah mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena ada rasa rindu yang sangat dahsyat kepada kota Makkah, tanah kelahiran Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah juga mendoakan Madinah, minta kepada Allah agar Madinah itu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ibn Khattab juga mengatakan bahwa laula hubbul watan la kharuba baladsu. Kalau seandainya tidak ada hubbul watan, maka negara yang jelek itu pasti akan porak-poranda. Maka dengan hubbul watan, cinta kepada tanah air, maka negara itu bisa terbangun, negara itu bisa makmur. Jadi semangat kita dalam mengisi kemerdekaan, tanamkan jiwa hubbul watan di dalam hati kita, di dalam setiap tingkah laku kita. Maka ketika kita mengisi kemerdekaan ini, pastilah didasari dengan rasa tulus dan ikhlas, dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat negara bangsa Indonesia itu merasa sengsara atau merasa ditipu. Naudzubillah min dzalik. Semoga generasi-generasi kita ini menjadi generasi yang ikhlas, tulus dalam berbakti kepada bangsa dan negara, mengisi kemerdekaan dengan setulus dan ikhlasnya. Next, berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika dan perbedaan pendapat. Bhinneka Tunggal Ika kita ketahui bersama, berbeda-beda bangsa, tetapi tetap satu. Ya. Bhinneka adalah atau perbedaan-perbedaan yang kita miliki, ini adalah hikmah. Ciptaan Allah memang semacam ini. Dan fitrah sananya menjadi fitrah manusia. Allah memang sengaja menciptakan kita ini berbeda-beda. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas Allah menciptakan kita ini dari berbagai macam suku bangsa. Jenis kelaminnya berbeda-beda, bahkan bahasanya juga berbeda-beda. Hikmah dari kebinekaan ini apa? Lita'arofu, agar kita ini saling bisa mengenal antara satu dan yang lainnya. Allah sebenarnya mampu menjadikan kita ini sebagai satu umat, satu agama, satu budaya, satu ras, satu tradisi. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Allah mampu melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah itu mau berkehendak untuk menjadikan manusia dalam satu umat, dalam satu agama, dalam satu budaya, dalam satu tradisi, sebenarnya Allah mampu. Tapi memang Allah menyengaja mendesain ini semuanya seperti ini. Itu menjadi satu desain ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji di antara kita mana yang beriman, mana yang bertakwa, mana yang berbuat baik, mana yang berbuat positif. Semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah semuanya ini adalah ujian bagi kita. Nah, ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga toleransi dan menjaga persatuan dalam kebinekaan. Ini semuanya hukumnya adalah wajib. Ketika kita mengetahui bahwa ada orang yang berbeda budaya dengan kita, bahkan berbeda agama dengan kita, Rasulullah mengajarkan kita untuk bisa
menghargai perbedaan tersebut. Di mana dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali sudah dikatakan, ya ayyuhal, dikatakan bahwa qul ya ayyuhal kafirun. Dalam surat Al-Kafirun juga dikatakan, aku menyembah kepada Tuhanku, kamu menyembah kepada Tuhanmu, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang mengisahkan, menceritakan, dan bahkan memerintah kepada kita untuk menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang memusuhi orang kafir dhimmi, maka dia sama juga memusuhi aku. Dan barang siapa yang memusuhi aku, dia juga dimusuhi Allah. Dan kelak nanti di akhirat, dia akan menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini perbedaan pendapat bisa dikatakan sebuah keniscayaan. Ya, perbedaan pendapat ini adalah suatu hal yang tidak bisa untuk dihindari. Manusia pasti berbeda antara satu dan yang lain. Perbedaan pendapat dari masa-masa itu pasti terjadi. Walaupun toh dalam masalah agama, ya, di mana ketika awal Rasulullah ini wafat saja, ini para sahabat berbeda pendapat. Apakah di situ Rasulullah betul-betul wafat atau Rasulullah di situ sebenarnya masih hidup? Bahkan sampai Umar ibnul Khattab itu angking rasa cintanya kepada Rasulullah, itu mengatakan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor pada waktu itu dengan suara yang lantang, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, maka dia harus melewati pedang ini. Dan kemudian disadarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasannya barang siapa yang menyembah Allah, maka sebenarnya Allah hidup kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya Allah, dan Muhammad itu saat ini sudah meninggal dunia. Di situ disadarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga perbedaan pendapat terjadi ketika Rasulullah itu mau dimakamkan di mana. Apakah di Madinah ataupun di Makkah. Kemudian siapakah penggantinya Rasulullah sebagai khalifah yang melanjutkan untuk mensyiarkan, berdakwah agama Islam. Pada waktu itu juga terjadi perbedaan pendapat sampai pada masa sahabat dan bahkan sampai pada masa-masa ulama. Di situ perbedaan pendapat tidak bisa terelakkan. Dan Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya perbedaan pendapat itu adalah sebuah rahmat. Perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Ini hikmah daripada perbedaan pendapat. Di mana Imam Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu mengatakan bahwa masarroni laulam yakhtalifu ashabu rasul laulam sarroni laulam yakhtalif ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak membahagiakan bagiku, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau sahabat-sahabatnya Rasulullah itu tidak berbeda pendapat. Kenapa? Laulam yakhtalifu lam takun rukhsah. Karena kalau tidak ada perbedaan pendapat, maka tidak akan ditemukan yang namanya rukhsah, yaitu kemurahan di dalam agama. Sehingga dalam hal ini, alhamdulillah karena ada perbedaan pendapat, katakanlah satu kasus saja, satu masalah fikih. Ketika dikatakan dalam mazhab Syafi'i, perpegangan kulit, bertemu kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka bisa membatalkan wudhu. Tapi ketika terjadi di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, ketika bertawaf, itu tidak mungkin. Karena saking banyaknya orang, kemudian tidak bisa bertempelan kulit dengan perempuan atau dengan laki-laki yang bukan mahram. Di situ ada satu pendapat yang mengatakan
nggak apa-apa kalau semisal di situ bersentuhan kulit, tidak apa-apa, dan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, dalam hal ini ada satu celah kemurahan ya dalam berfikih, dalam bersyariat. Maka dari itu hikmah perbedaan pendapat di antara para ulama itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia, maka ayo sebaiknya kita rangkai perbedaan yang ada ini menjadi satu rangkaian yang indah. Layaknya seperti pelangi, ketika pelangi itu hanya ada satu warna, maka tidak akan seindah ketika pelangi itu memiliki banyak warna. Semakin banyak warna di pelangi, maka semakin indah pelangi tersebut. Next. Semangat menjaga keharmonisan dalam kebinekaan di masa pandemi. Ini slide yang berikutnya saya akan berbicara tentang menjaga keharmonisan di masa pandemi. Lanjut. Menyikapi pandemi dalam perspektif agama. Cepat saja karena waktunya mungkin kurang 5 menit ya. Tetap berhusnudzon kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita di masa pandemi, kemudian kita ini memiliki rasa suudzon kepada Tuhan. Kok Allah begini sih? Kok Tuhan begini sih? Mengirimkan COVID-19 dan lain sebagainya. Tetap kita husnudzon kepada Allah. Kalau perlu, kita memegangi satu hadis bahwa idza ahabballahu abdahu ibtalahu, atau idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan. Dia akan dites oleh Allah sampai segimana rasa cinta dia kepada Allah. Layaknya ketika kita ini memiliki seorang kekasih, tentu kalian juga penasaran kan? Kekasih saya ini cintanya betul-betul cinta yang 24 karat atau cuman setengah karat. Maka manusiawi dong ketika kalian mengetes kekasih kamu dengan cobaan-cobaan, dengan ujian-ujian. Ketika kekasih kamu ini masih tetap 24 karat ya cinta kepadamu, maka cintanya ini berarti adalah cinta yang hakiki. Jadi itu saja. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, katakanlah ini adalah sebuah cobaan dari Allah. Allah menguji saya, segimana sih? Segimana besarnya cinta saya kepada Allah. Maka tetaplah husnudzon kepada Allah. Berkewajiban untuk tetap berikhtiar secara lahiriah dan batiniah. Ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan ridhonya. Dan ketika kita marah, maka Allah akan memberikan kemurkaannya. Jadi, stay ikhtiar, stay untuk selalu berdoa dalam menyikapi pandemi. Lanjut. Next. Ya. Menjaga persatuan di masa pandemi. Persatuan adalah kewajiban manusia ya dalam beragama dan berbangsa dan bernegara. Ini sudah menjadi satu kewajiban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Piagam Madinah ya itu ada satu ayat atau satu pasal yang mengatakan bahwa semua masyarakat Madinah apapun budaya dan agamanya adalah berkewajiban dalam membela negaranya ketika negaranya dijajah, diserang oleh musuh, maka semuanya berkewajiban untuk mengangkat senjata. Jadi ini adalah satu kewajiban ya manusia dalam bernegara dan berbangsa. Kemudian yakinlah bahwa dengan kebersamaan kita bisa menghadapi pandemi. Jangan persatuan kita ini
menjadi korban, ya, karena ada berita-berita hoax. Yang jangan kemudian berita hoax itu mempengaruhi kita. Saya akan memberikan tips 3T dalam melawan hoax. Yang pertama adalah tabayun. Ketika kita menerima satu berita yang tidak jelas latar belakangnya, tidak jelas asal-usulnya, jangan terus kemudian langsung dipercaya. Kita harus bertabayun dengan berita-berita yang datang pada kita. Ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ketika ada orang fasik yang di situ membawa berita kepada kita, maka tabayunkanlah terlebih dahulu. Ya, dulu ketika ada satu sahabat Rasulullah diperintah oleh Rasulullah, sahabat ini bernama Al-Walid, ya, diperintah oleh Rasulullah untuk pergi ke Bani Mustalik. Pergilah kau ke Bani Mustalik dan ambillah zakat dari mereka. Kemudian sahabat tersebut datang kembali ke Rasulullah dan mengatakan bahwa Bani Mustalik di situ tidak mau memberikan zakat, wahai Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu memerintahkan, ya, untuk mengumpulkan pasukan memerangi orang-orang yang membelot dari ajaran Allah, membelot dari agama Allah karena tidak mau membayar zakat. Terus kemudian turunlah satu ayat, ya, in ja'akum binaba'in fatabayyanu, ya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang fasik datang kepadamu, wahai Muhammad, maka tabayyunlah terlebih dahulu dengan berita yang dibawa olehnya. Yang kedua, T yang berikutnya adalah tawakuf. Tawakuf ini artinya adalah kamu tahan terlebih dahulu, jangan terus kamu share. Begitu prakteknya. Tawakuf di sini adalah jangan terus kemudian kalian memberitakan berita-berita tersebut kepada orang lain sebelum jelas duduk permasalahannya, sebelum jelas latar belakangnya, sehingga berita yang kamu terima itu bisa dipertanggungjawabkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu itu memberikan berita berkoar-koar tentang sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu tentang berita tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa permasalahan gonjang-ganjingnya negara kita yang ada di sekitar masyarakat kita ini banyak dipengaruhi oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena ucapan dari orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran daripada berita tersebut. Makanya kita harus bisa mengontrol lisan kita, bisa mengontrol tangan kita, jari-jari kita. Ingat, kalau dulu dikatakan mulutmu harimaumu, saat ini juga bisa dikatakan jari-jarimu adalah harimaumu, ya. Mulutmu harimaumu, saat ini bisa dikatakan jari-jarimu adalah harimaumu. Maka waspadalah dan kondisikan jari-jarimu. Dulu, ya, Imam Ghazali juga pernah mengatakan, lausakata man la yadri la qallal khilafu bainal khalqi. Ketika orang yang tidak tahu itu bisa mengkondisikan mulutnya dengan berdiam tanpa berkoar-koar, maka perbedaan pendapat, pertikaian umat itu pasti bisa terminimalisir, yaitu menjauhi rasa suudzon kepada manusia, dengan terus kemudian suudzon, ada informasi tentang teman kalian yang belum jelas duduk permasalahannya, terus kita suudzon. Na'udzubillah min dzalik, iyyaka wa dzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah yang namanya suudzon. Kenapa? Karena suudzon itu adalah pembicaraan kata yang sangat-sangat bohong. Dan perlu kita ingat bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya, lebih dahsyat
bila dibandingkan dengan pembunuhan. Maka barang siapa yang selalu ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya dia selalu berbaik sangka dengan saudara-saudaranya, berbaik sangka dengan orang lain. Man ahabba idza arada ayyaqdiyallahu bihi khairan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyuhsinil dhanna 'alal 'abdi. Maka dia seharusnya berhusnudzon kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk KKN IIK Bakti Wiyata, khususnya kelompok 17. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Yazid, LCMA, yang berkenan menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, kalau begitu saya izin untuk menyimpulkan. Jadi, salah satu wujud cinta tanah air kita sebagai santri, yakni sebenarnya diamnya santri di pondok pesantren itu termasuk hubbul waton minal iman, di mana santri itu juga menyelamatkan negeri ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yakni berdiam di pondok, maksudnya tidak keluar kemana-mana terlebih dahulu. Dan juga diamnya santri itu dengan wirid, yakni mengaji untuk mendoakan keselamatan negara kita. Kemudian jihad yang paling besar, yakni jihad melawan hawa nafsu. Yakni hawa nafsu itu berada pada diri kita sendiri. Jadi jihad untuk melawan nafsu atau berperang dengan nafsu itu 7 kali besar, lebih sulit daripada kita melawan syaitan. Bagaimana cara kita memelihara nafsu? Yakni dengan memelihara nafsu seperti kita merawat seorang bayi. Kemudian seorang manusia itu terakhir dengan fitrah yang merdeka atau fitrah Hanafi, yakni dengan kecenderungan hal positif. Kemudian manusia itu juga merupakan khalifah fil ard, di mana khalifah berarti pemimpin, fil ard di bumi. Jadi manusia itu bisa dikatakan sebagai pemimpin di bumi ini. Mungkin sudah cukup kesimpulan dari saya. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan mengisi materi pada sore hari ini, dan saya menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada 1 atau 2 patah kalimat yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin berbahagia, kita telah hadir dan di penghujung acara. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari pembicara webinar pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual pada acara webinar pada sore hari ini. Dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf undur diri. Assalamualaikum.